Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baiklah ya, mungkin sekarang kita belum bisa tatap muka, kita lewat Zoom dulu. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Lydia Anggraini, Jenny, Aristia, Tiara, baik hadir semua ya. Baik, sebelum kita buka pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kata kunci sebuah karangan atau sebuah tulisan dalam bentuk buku itu disebut apa? Teks apa? Betul, teks ulasan. Baik, di sini kita akan mempelajari mengenai materi teks ulasan. Sebelum kita buka, marilah kita melafazkan basmalah. Ibu di sini memakai media PPT, silakan diperhatikan. Ada yang tahu apa itu teks ulasan? Tidak tahu. Baik, kita lanjut. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian dan pertimbangan secara terperinci terhadap suatu karya sastra, baik fiksi maupun non-fiksi, seperti buku, novel, puisi, cerpen, film, musik, dan sebagainya. Maksudnya terperinci di sini berarti jelas apa itu karya sastra yang akan kita buat. Baik, selanjutnya. Adapun di sini tujuan dari teks ulasan, yaitu memberikan informasi kepada khalayak ramai tentang standar kelayakan dan kepatutan sebuah karya sastra. Sebuah karya sastra yang ditulis dalam bentuk teks ulasan itu memiliki informasi tentang kelayak standaran dalam kepatutan sebuah karya tersebut. Layak atau tidak sebuah karya itu diberikan kepada khalayak ramai atau dibaca kepada orang-orang. Sebuah teks ulasan itu memberikan informasi, mau informasi ataupun manfaat itu sendiri. Baik, selanjutnya. Struktur dari teks ulasan. Di sini ada strukturnya, bisa dilihat. Yang pertama yaitu orientasi, kedua tafsiran, ketiga evaluasi, yang selanjutnya yaitu rangkuman. Orientasi yaitu gambaran atau gambaran umum atau latar belakang. Orientasi di sini dalam sebuah teks ulasan memberikan gambaran umum dari penulis. Apa yang dia tulis itu memiliki gambaran yang umum. Latar belakang dari sebuah cerita itu sudah ada sebelum kita mendalami membaca apa sebuah karya novel ataupun yang lain. Yang kedua yaitu tafsiran, gambaran detail. Gambaran detail sebuah cerita karya sastra itu sendiri itu harus berbentuk unik atau menarik agar pembaca itu tertarik untuk membaca karya sastra tersebut. Yang selanjutnya yaitu pandangan. Pandangan sebuah penulis
dalam bentuk karya sastra novel ataupun yang lain itu memiliki juga pendapat serta pengulas. Sebuah karya sastra dalam teks ulasan ini pasti akan menulis sebuah pengulas dari penulis itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu rangkuman pendapat pengulas berupa manfaat. Yang sudah dijelaskan tadi, teks ulasan ini memberikan informasi ataupun manfaat untuk yang membaca. Next, selanjutnya. Adapun ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama kata sifat, sikap, kata benda, kata kerja, kata kalimat, kompleks, metafora, kata rujukan. Di sini ciri kebahasaan dalam teks ulasan itu mencakup ini semua. Karena setiap cerita ataupun karya sastra yang akan dibuat memerlukan ciri kebahasaan yang ada di sini, yang ada di sini. Next, selanjutnya. Adapun langkah-langkah menyusun teks ulasan. Menentukan jenis karya sastra yang akan diulas. Karya sastra apapun itu, mau berbentuk cerpen, novel, film, ataupun puisi, sebuah jenis karya sastra itu harus diulas terlebih dahulu. Baik atau tidaknya itu diperlihatkan di khalayak ramai ataupun dibaca. Yang selanjutnya, carilah karya sastra yang kamu sukai dan paling terbaru. Membuat karya sastra dalam bentuk teks ulasan yang berbentuk novel, karya sastra ini harus kamu sukai terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya, terbaru. Yang selanjutnya, baca, cermati, tonton, dan cermat dan tuntas. Cermati apa yang harus dibuat sebelum karya sastra bentuk novel ini diperlihatkan atau diedarkan di khalayak ramai. Cermati hal-hal penting yang terdapat dalam karya sastra yang kamu pilih. Hal-hal penting apa yang membuat pembaca itu tuh tertarik. Cermati dulu serta dipilih. Selanjutnya, tuliskan pokok-pokok kejadian dalam dan kembangkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Pokok-pokok apapun yang kita buat dalam sebuah karya sastra, mau itu bentuk novel, cerpen, puisi, ataupun film, kalimat tersebut harus menjadi sebuah paragraf. Jangan lupa bubuhkan identitas karya sastra. Di sini mau biodata penulis ataupun kita yang seperti puisi apa ini, kalau kita mau membuat puisi yang lain pun dari puisi karya siapa, itu pun harus ditulis identitas karyanya siapa. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh teks ulasan. Identitas buku. Yang pertama, identitas buku, yaitu ada judul, penulis, jenis buku, penerbit, cetakan keberapa, tahun berapa, bulan berapa, tebal halaman buku ini berapa. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada strukturnya tadi. Orientasi. Tadi kan sebuah teks ulasan yang contohnya yaitu sang pemimpi. Novel apa yang melatar belakangi kisah ini akan menceritakan apa? Jadi orientasi, struktur orientasi ini yang menjelaskan apa itu latar belakang dari cerita tersebut. Tafsiran. Di sini gambaran dari cerita
novel ini. Apa yang akan kita ambil dari cerita novel ini? Cerita ini butuh perjuangan apa, mengapa dibuat, dan mengapa novel ini kok bisa dibukukan. Next, lanjutnya. Nah, evaluasi. Novel ini disajikan dengan bahasa yang cantik maupun menyihir pembaca, sehingga pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusan, dan kesedihan. Baiklah, selanjutnya yaitu rangkuman. Rangkuman ini berisi mengenai kekurangan serta kelebihan dari novel Sang Pemimpi. Baik, next. Itulah tadi pemaparan dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Ya, Yeni. Izin bertanya, Pada apa saja ciri-ciri resensif? Baiklah, itu saja. Terima kasih. baiklah. Ciri-ciri dari teks resensi yaitu harus ada judul buku resensi. Yang kedua, identitas buku. Ketiga, berisi sinopsis atau ulasan buku. Yang ketiga, kelemahan buku serta kelebihan. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Tiara. Baik Bu, di sini saya akan bertanya. Pertanyaan saya Bu, apa saja contoh karya sastra fiksi dalam teks ulasan? Terima kasih Bu. Baik. Pertanyaannya tadi, apa saja contoh karya sastra fiksi dalam teks ulasan? Karya sastra novel fiksi, hikayat, fabel, cerpen, legenda, komik, dan dongeng. Baik, tidak ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.